Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan fillah, di sini orang yang berbicara tanpa referensi dari para ulama, maka itu disebut ngawur oleh Gus Baha. Yuk kita saksikan bagaimana cerita Gus Baha tentang orang yang berteman dengan orang alim, bagaimana cara menjadi orang alim, seperti bagaimana cara berdebat yang harus selalu menggunakan referensi seperti itu. Yuk kita saksikan ya. Argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong. Ya judicialnya harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naruh debatnya ngomong malah kudu guyu. Malah goblok, ngono tok malah goblok. Wong debat agama kok gak ada referensi, ora ono kitab. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid. Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitoke bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Oh itu keren. Aku tekon majlis. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ra mesti wae. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasik. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik atau orang fasik atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nanti kancani wong alim, syaratnya soleh seolah lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan menikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir, gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda sama-sama cara zahir kancanan orang fasik. Tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya. Ada ulama kaya. Itu senangannya belonjo. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya. Ini anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal Lili anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang. Mau ngirimi anaknya di Saran. Itu orang Jawa Timur. Kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wadon ditukoni. Walhasil tok sarangku duwe entek. Tapi gue mainan, gue kacang gitu. Saya sama-sama belanja. Ini niatnya nyebar rahmati. Saya pernah ngalami itu meskipun tidak ada skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sanggup terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bagulnya tetap seneng. Butuh bagulnya ku payu ora kok dipangan to ora. Tapi kutek-kutek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku sakit bakule ndonga supaya laris. Ya duit 5.000 bagi kita kan tidak penting sebentar. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena tidak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Nah, ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah, duitku akeh tenang wae. Cara zahir melete. Ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah, misalnya wong soleh terus sopan. Duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono sing dikai sungkan le dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan.
Barangnya kayak duit uang 100.000. Lah iki lanjuran duit akeh ora iso tak hitung ning omah. Cek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen mlete tenan. Boleh paling ora soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak daharu sering ning jowo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno anak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Kalau nanti berusaha khusyuk itu menang. Malah nyipi gue elek. Mergo aku ora meneng wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejolokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dene soleh barokah terus. Tapi nak wong ora soleh goblok ya bogo meneng ben wibawa. Nah ibadah jangan kepali terus pakai sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus iki jenenge wae. Lho iya. Kaya kasus di Probolinggo, andekan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalahan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus pakpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta? Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Harum, kena alim, urip pun biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti el. Oh ya bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepeda motor ya sampai dang-dang atau sampai rokokan itu wis bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor. Mulane kita apa melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa ya? Soalnya terus notifi. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita. Saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sehingga Nabi Isa tanya, Aina sirorun. Nah, selalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sehingga Nabi Yahya selalu tanya, Aina khiyarun. Nah, selalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama nama Nabi. Dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia. Nabi Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim wa yukallimun nasa fil mahdi. Maka ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya dua itu Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Seorang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, lima datas al-aina khiyarun nas. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus kemudian Nabi Yahya tanya, lima datas al-aina khiyarun nas. Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tobik, ibarat dokter udawil maroto, maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama mazhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu.
ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Weleng-eleng. Nah di vulgar, dari vulgar. Nah itu apa banget. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu al-khilaf bina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan, pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih itu sunat, sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya, Ki Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sidogiri semuanya pakai peci putih, karena putih itu sunat, ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, jom kaji ini wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saiki ketu 5.000. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya bangun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena sekaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga ngaku kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan iring, keterusan orang keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai juga, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macam ngono, alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak kira-kira? Kue kelakuan cera karuan coba sunah Rasul terus kena barang kritis delok wong macem-macem coba kacau gak? Elek-elek nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdul bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah ada keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira dikira. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul, maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak bisa. Biar seimbang. Sekarang enggak geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini. Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan. Yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid.
Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngerumat yatim, ngerumat jenazah, ngerumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf ning masjid. Saya yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, ana wong tiba iso nulung, ana wong kesasar iso tako. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayangnya tuh itu barangku sayangnya. Sajane niat itikaf susah. Nawaitul itikaf linus rotit torik. Niat ingsun itikaf nulungi jalan ben nak ana wong buta. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Ya. Umpama niat soleh tapi bumine pangeran, sambo gue itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajaran kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga ada disifati Nabi orang baik. Orang yang hormat yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan situ dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andikan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan. Aku iskal deh. Yo marah ini yo tobat tuh. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada Nabi yang senangan ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran Nabi itu tobib, ya tobib itu yudawil mar, untuk mengobati yang sah. Ada Nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara ruhin tak cul, ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sopo. Sing ayu dadi ngaji, apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nak ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi. Tapi kowe ora nabi maksudnya. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Ukad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah bujal ditotok rumahnya. Kamu lo gawu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara alaniyatan. Barokahnya mantan preman. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fakih sabar itu sakit, rasa ditambahin. Karena jumlahnya sudah overload yang fakir itu. Itu rasa diproduk sudah masif lah, sudah. Dan orang kalau gede wong fakir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Coba. Padahal beliau wataknya lemah lembut, tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya, toh, kalau di internal akhlak itu baik. Tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau dilu, dok, pusing kan? Tidak di semua antri kayak rugen mantan preman, ayo gelut, oh mati orang ninggal popo. Itu kan keren, loh, keren. Maka
Makanya Abu Bakar ketika lu ya sama tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi mesti dani adrib pun di sini Nabi tak biya coy. Ya setiap kali kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong halus, boleh sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim nggak masalah. Soalnya dia alim keramat. Oh dia ngerti dalam mahfud tak setingkat aku. Nararo berarti hop. Karena dulu itu begitu, lama dulu itu seperti biasa. Sekarang tuh enggak. Orang tuh kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah. Abu Bakar itu Raqiqul Qalbi, Raqiqul Hawashi, Riqatul Qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar. Karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh Riqatul Qalbi. Sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar, ning jowo aku, tok wong mlete narano sehingga dua beliau saling melengkapi. Dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan, guling-gilingan, nak putih itu sunnah. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa itu disaingi ketu 5.000 gak terima, yakin ya bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya, lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi saya lihat ini, ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu. Karena saya kaget tuh, kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan, yang putih masih banyak separuh nang. Ya nggak ada yang merencanakan, ya alami saja. Antara sampean bener deh. Putih apa hitam? Hitam, Gus. Putih apa hitam? Hitam. Bebas. Karena tadi ini masalah nopo istihad. Bukan kalau terus nang. Pokoknya sementing wow ya. Iman itu sesuatu yang Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haitsu dzat, karena ada bad asyarif.